Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi kawan warahmatullahi pajak wabarakatuh. semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Secerah suasana Jakarta di pagi hari ini. Oh iya, hari ini kita bertemu lagi di acara podcast KPP Pratama Jakarta Sawah Besar 2. Dan di acara pagi hari ini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, dan di sini saya Muslimah, penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Sawah Besar 2. Silahkan Mas untuk memperkenalkan diri. Selamat pagi kawan pajak. Perkenalkan saya Mardian Nur Cahyo, penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Sawah Besar 2 juga. Bu, kita mau ngapain hari ini, Bu? Ya. Sebelum acara podcast hari ini kita mulai ya kawan pajak ya, izin untuk sedikit membawakan pantun. Mohon cakepnya ya. Cakep. Matahari bersinar indah di kota Jakarta. Pergi ke Monas untuk lari pagi. Selamat pagi kawan pajak semua. Yuk kita ikuti podcast hari ini. Saja. Omong-omong, apa ya Mas ya yang akan kita sampaikan pada acara podcast pada pagi hari ini? Oke, kita hari ini mau podcast terkait Kortex Ibu tetap ya. Kortex. Kemudian dalam waktu dekat kan nanti kita ada SPT tahunan terkait Kortex sama SPT tahunan juga yang mungkin yang sebelum Kortex ya. Kita nanti juga ulas sedikit lah tentang apa sih perbedaannya sebelum sama pasca Kortex ini berlaku gitu Bu. Kira-kira itu Bu. Ya, berarti tema podcast kali ini kita hal penyampaian SPT tahunan PPH ya Mas ya? Penyampaian SPT tahunan PPH OP dan PPH Badan gitu ya. Bisa dijelaskan Mas untuk SPT tahunan PPH yang kita sampaikan pagi hari ini? Untuk SPT tahunan PPH-nya seperti biasa kan terbagi dua itu Bu. Nanti SPT tahunan yang OP orang pribadi dan SPT tahunan badan. Mungkin kita akan mundur dulu nih sebelum masuk ke Kortex. Kita sampaikan dulu terkait kewajiban pelaporan SPT tahunan yang pakai DJP online atau sistem yang lama untuk tahun pajak sebelum 2025. Jadi yang tahun pajak 2024, 2023 gitu ya. Kalau yang sudah lapor ataupun yang mungkin belum lapor, silahkan segera laporkan SPT tahunan 2024 dan sebelumnya melalui kalau dari layanan online-nya lebih cepat pakai DJP online. Tapi kalau mau ke loket di KPP terdaftar juga diperbolehkan. Tergantung mana nanti yang tergantung wajib pajaknya ya, masuk ke yang masih bisa manual atau harus sudah melalui online gitu Bu. Berarti gini ya Mas ya, kan nanti yang tahun pajak 2025 kita kan sudah menggunakan Kortex ya nanti ya. Nah, nanti bagi kawan pajak yang di tahun pajak 2024 dan sebelumnya tapi belum menyampaikan SPT tahunannya atau mungkin mau melakukan pembetulan, nah itu masih bisa menggunakan DJP online ya. DJP online. Silahkan ya kawan pajak ya, masih bisa. Nah ini mungkin gini Mas, ada kawan pajak yang mungkin ketidaktahuan ya, mungkin dia terdaftarnya itu mungkin di pertengahan tahun pajak 2024. Nah jadi kan dia mungkin merasa apa aku belum punya kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan 2024 atau mungkin juga karena kesibukan wajib pajak atau apa, atau mungkin karena lupa gimana kemarin untuk mengakses DJP online-nya. Nah, seperti itu boleh dijelaskan kembali Mas, mungkin cara untuk masuk ke DJP online-nya seperti apa? Ya, baik Bu. Terkait laporan melalui DJP online, yang pertama sesuai yang Ibu sampaikan tadi ya, tahun daftarnya kapan dulu nih gitu. Kalau tahun daftarnya itu memang di tahun 2024, walaupun terdaftarnya di Desember 2024, itu sudah ada kewajiban untuk laporan SPT tahunan tahun 2024. Nah, salah satu caranya kan melalui DJP online. Apa yang harus kita miliki pertama kali itu adalah EVIN. Jadi untuk mengakses DJP online, wajib pajak harus dapatkan nomor EVIN dulu dengan cara menghubungi kantor pajak terdekat bisa kalau EVIN ya.
Tapi kalau yang badan kalau nggak salah ini ya, harus ke terdaftar ya. Mm-mm. Kemudian setelah dapat e-filingnya, masuk ke laman pajak.go.id, nanti akses sinkronkan antara e-filing, kemudian email dan nomor HP dengan cara mengakses e-form-nya ya. Untuk DJP Mm-mm. online ini kan kita nggak perlu install ya Mas ya, langsung masuk ke Iya, browser aja ya. ya sistemnya web based ya. Bisa nanti buka dari Chrome, dari Mozilla atau dari Opera. Ketika jadi DP online nanti di pencarian itu bisa diakses melalui e-form atau e-filingnya. Gitu. Nanti yang perlu dipersiapkan apa aja ini Mas? Mungkin yang perlu di ini Mm-mm. sama kawan pajak. Oke, yang perlu disiapkan itu sama seperti kalau SPT formulir, tetap yang perlu disiapkan kalau orang pribadi yang usaha, ya pasti peredaran bruto sama catatan penghasilan. Kalau terkait dengan pekerjaan atau sebagai karyawan, berarti yang disiapkan adalah bukti potongnya. Ya. Seperti itu. Berarti kawan pajak harus menyiapkan dulu dokumen-dokumennya ya, baik itu NPWP-nya, peredaran brutonya, lalu mungkin juga password yang kemarin sudah dibuat ya Mas ya, nah, itu juga. Nah nanti untuk masuk ke DJP online-nya, nanti tinggal ini aja ya, tinggal login, nanti pilih yang lapor buat SPT, lalu pilih yang e-filing atau e-form tadi ya Mas Iya, ya, seperti itu. tergantung nanti mana. Nah, lalu untuk cara memilih formulirnya untuk ini wajib pajaknya gimana Mas? Aku ini harus memilih e-filing atau e-form, E-form nah gitu ya. seperti itu. Oke. Sebetulnya e-filing atau e-form itu nanti yang membedakan adalah sarana pelaporannya. Kalau e-filing berarti sistemnya akan berbentuk web based, mengisi di website. Tapi kalau e-form itu formulirnya kita pindahkan dulu dalam format PDF. Nah, PDF-nya pun harus dibuka dengan Adobe Acrobat Reader 32. Jadi kita harus install dulu di laptop. Nanti setelah PDF-nya e-form terdownload baru kita mengisi di laptop melalui Adobe Acrobat Reader 32 itu. Nanti isinya formatnya sama seperti SPT pada umumnya yang diformulir, hanya saja nanti tampilannya adalah melalui PDF gitu, Bu. Ya. Berarti gini kawan pajak seperti yang sudah disampaikan sama Mas Yoyo tadi ya. Nanti dibedakan, nanti kawan pajak memilih yang e-filing atau e-form. E-form. Lah nanti untuk usaha, untuk badan usaha ataupun untuk orang pribadi. Kalau badan usaha atau orang pribadi usahawan ya Mas, berarti nanti Usahawan. pilihnya e-form. Kalau untuk Karyawan karyawan bisa berarti pilih nanti bisa e-filing. pilihnya e-filing E-filing ya. ya. Nanti e-filing itu ada yang 70 1770S SS sama sangat sederhana. 170 S SS sederhana sama yang umum umum, yang satu 170. 1770 Ya, dan oke. nanti yang untuk membedakan karyawan dia pakai S atau SS itu peredaran usahanya ya. Ada di penghasilannya. Iya, di penghasilannya dia Kalau penghasilan brutonya itu tidak lebih dari 60 juta, silakan pakai SS, sederhana, sangat sederhana, SS-nya itu sangat sederhana. Tapi kalau lebih dari 60 juta atau bukti potongnya lebih dari satu, pakai yang 1770 S, yang sederhana kalau karyawan. Tapi kalau kita sebagai pengusaha atau punya pekerjaan bebas, pakai yang 1770 standarnya, ya, itu yang paling lengkap gitu formulirnya. misalkan ini Mas kawan pajak itu kan karena misalnya dia karyawan ya seperti kita itu kadang kan untuk akses DJP online itu cuma setahun sekali. Nah dulu memang pernah lapor tapi ini mau lapor lagi lupa kata Lupa sandi. ya, lupa Nah itu password ya. itu prosedurnya gimana untuk lupa kata Oke, sandi? untuk lupa kata sandi, pertama yang harus kita ketahui dulu adalah EVIN. Jadi nomor EVIN yang sudah pernah kita minta dari KPP itu kita dapatkan dulu nomornya berapa, kita ingat-ingat tuh, carilah. Kalau nggak dapat ya kita minta lagi. Baru nanti masuk ke menu DJP online-nya, pilih lupa password. Nah, yang perlu diinput nanti adalah NPWP, nomornya berapa, kemudian nomor EVIN-nya itu. Nah, kemudian setelah masuk situ ada CAPTCHA, lanjutkan ke CAPTCHA. Nanti akan masuk ke menu
pengiriman link perubahan password ke email. Oh, seperti itu. Berarti Nah, kalau lupa kata sandi, berarti kawan pajak harus menyiapkan dulu NPWP, NPWP, EVIN, EVIN, sama email emailnya sama yang dulu pernah nomor dipakai apa, telepon yang aktif nomor ya. HP juga ada. Ini untuk mendapatkan EVIN itu dengan cara bagaimana, Mas? Apakah harus datang ke kantor pajak atau mungkin bisa lewat online seperti itu? Kalau paling ideal sih datang ke kantor pajak, Bu. Nanti langsung dapat dan dicetakkan gitu ya. Cuman kalau nggak bisa datang, udah ada layanan yang di Kering Pajak, bisa minta EVIN ke Kering Pajak. Nanti ikutin aja petunjuk dari petugas yang ada di Kering Pajaknya itu. Iya, tapi bisa di KPP manapun ya, Mas ya? KPP manapun bisa. Kecuali yang badan usaha Kecuali harus yang di badan KPP terdaftar. terdaftar dan untuk formulirnya harus ditandatangani sama wajib pajak sendiri Ya, ya. wajib pajak sendiri untuk yang pribadi, atau kalau badan berarti pengurusnya. Harus direkturnya ya. Oke. Ya, seperti itu ya kawan pajak ya. Tadi kita sudah merefresh ya cara pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2024. Jadi silahkan kawan pajak yang kemarin belum lapor SPT tahunan tahun pajak 2024 dan sebelumnya atau mau melakukan pembetulan-pembetulan itu silahkan masih bisa menggunakan DJP online ya. Nah untuk selanjutnya kita akan ini membahas cara pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 Mas ya, okay. yang nanti itu kita sudah menggunakan Kortex. Nah ini mohon dijelaskan Mas, ini pasti sudah ditunggu-tunggu sama kawan pajak semua nih karena baru ya. Jadi karena sistemnya ini baru, jadi yang harus kita lakukan adalah pertama kita ketahui dulu, kita ini sudah pernah mengakses DJP online atau belum gitu. Karena kalau kita sudah pernah mengakses DJP online, data kita sudah pernah terdaftar dan update di sistem perpajakan, kita cukup masuk ke halaman websitenya kortexdjp.pajak.go.id. Oke, nanti di situ kita masuk. Sebelum bisa login, nah pertama-tama kita harus melakukan pengubahan atau pembuatan password untuk Kortex. Silakan pilih lupa kata sandi, kemudian nanti inputkan NIK untuk pribadi. Jadi yang diinput sekarang di Kortex sistemnya menggunakan NIK. NPP yang lama sudah mulai ditinggalkan ya. Input NIK, kemudian nanti pilih pengiriman link perubahan passwordnya mau kemana. Ada pilihan dua, yang pertama itu email, yang kedua nomor telepon. Kalau emailnya kita pilih nanti akan muncul tuh ada bintang-bintang alamat email. Kira-kira bisa lah kita lihat ya, alamat email yang berbintang itu cocok nggak sih sama email kita itu. Kalau nggak cocok, nah ini kalau nggak cocok, wajib pajak harus melakukan perubahan data dulu. Karena data yang di DJP online, data yang SPT lama itu ya, itu tidak semuanya sinkron dengan data yang ada di Kortex. Karena data yang di Kortex diharapkan adalah data yang paling update. Itu. Ya. Kalau beda berarti harus intinya untuk ke Kortex ini harus sudah pemadanan NIK menjadi betul, NPWP ya. terlebih dahulu betul, ya. Betul. Demikian kawan pajak, kalau mau aktivasi akun apabila kemarin sudah pernah akses DJP online, nanti tinggal klik lupa kata sandi ya, nanti masukkan NIK yang sudah menjadi NPWP tadi, masukkan emailnya, masukkan atau nomor HP, ya. Salah satu itu ya. Nanti ketika memang cocok, silakan diketik ulang, kirimkan, nanti linknya akan masuk. Pilihannya masuk ke email atau masuk ke SMS di nomor HP itu. Nanti di situ ada link untuk perubahan passwordnya. Lalu untuk ini Mas, untuk aktivasi akun Kortex ini sendiri, apakah wajib pajak itu harus datang ke kantor pajak atau bisa diwakilkan? Untuk aktivasi akun, selama datanya tadi yang email, terus nomor HP itu sinkron, itu langsung dari online bisa. Tapi kalau datanya itu di data yang tadi ketika input email itu emailnya berbeda atau nomor HP-nya tidak bisa diakses, nah wajib pajak tetap harus ke KPP Bu, harus melakukan perubahan data, update data dulu, emailnya apa yang sekarang bisa diakses, nomor HP-nya mana yang sekarang bisa dikirimkan SMS ya, itu harus ke
KPP, tapi KPP-nya KPP mana saja boleh? Oh, Ya. iya. Baik orang pribadi atau badan ya. Sekarang Bisa. KPP mana saja sudah bisa melayani, tidak harus di KPP terdaftar, gitu ya. Nanti sampaikan aja mau melakukan perubahan data Cortex. Apa yang dirubah? Umumnya sih emailnya dan nomor HP. Oke, gitu Bu. Seperti itu ya kawan pajak ya. Dan nanti untuk catatan kawan pajak juga kalau untuk badan usaha itu nanti yang aktivasi akun itu harus PIC-nya dulu ya Mas ya. Untuk PIC-nya dulu baru nanti badan usahanya ya. Seperti itu. Mungkin ini ya konsepnya Cortex itu untuk yang badan usaha adalah perwakilan gitu ya. Jadi sistemnya mengenal istilah impersonating. Seseorang yang sudah melakukan aktivasi akun di Cortex sebagai pribadi menggunakan NIK-nya bisa diberikan kewenangan untuk mengelola Cortex suatu badan usaha itu dengan cara penunjukan pihak itu sebagai pihak yang terkait di badan usaha itu. Nah, kemudian si pribadi ini, pemilik NIK ini yang ditunjuk ketika melakukan login ke Cortex, nanti di menunya beliau akan muncul pilihan badan atau organisasi instansi apa saja yang bisa dia wakili. Nah, itu namanya impersonating gitu ya. Lalu untuk ini Mas, untuk kata sandi atau paspres ya, paspres untuk pengganti tanda tangan itu mungkin ada kriteria-kriteria khusus itu. Betul Bu, betul. Mungkin bisa disampaikan ke kawan pajak nanti pada waktu mau membuat kata sandi atau paspresnya mungkin biar bisa dipersiapkan terlebih dahulu seperti apa? Oke. Kembali ke sebelumnya ya. Ketika wajib pajak mau akses ke Cortex itu harus pertama tadi pemadanan NIK dulu. Nah, ketika pemadanan NIK silahkan. Kalau memang sudah pernah melakukan akses ke DJP online berarti tadi lu pakai menu, lu pakai kata sandi. Tapi kalau belum pernah berarti pakai menu aktivasi NIK. Nah, ketika lu pakai kata sandi dan aktivasi NIK itu nanti akan diminta untuk membuat password. Pertama itu password. Syarat passwordnya itu karakternya minimal 8, menggunakan minimal 1 huruf besar, sisanya huruf kecil boleh. Kemudian harus menggunakan angka dan harus menggunakan karakter khusus. Karakter khususnya ada beberapa sih. Bisa dipakai mungkin ya tanda seru, tanda tanya, titik gitu seperti itu. Nah, minimal 8 karakter. Itu ketika Bapak Ibu sudah membuat passwordnya di Cortex, harap dicatat ya, jangan sampai lupa. Karena memang 8 karakter dengan tanda seru, mungkin tanda tanya, mungkin huruf besar, huruf kecil, angka itu sangat unik dengan maksud Cortex ini agar aman gitu, aman digunakan, nggak bisa digunakan oleh sembarang orang. Nah, ketika Bapak Ibu tadi sudah berhasil membuat password, silahkan nanti masuk ke Cortex. Ketika sudah masuk ke Cortex, nanti kalau mungkin dulu waktu di SPT tahunan, mungkin mengajukan permohonan itu menggunakan sertifikat elektronik ya. Sama di Cortex juga ada sertifikat elektronik, tetapi tidak berbentuk sertifikat ya. Sekarang Cortex pakai yang namanya Passpres. Nah, Passpres juga sama, harus kita buat di dalam Cortex dengan kategori karakteristik yang sama seperti password tadi Bu. 8 karakter, ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, dan ada karakter khusus. Nah, tapi gitu. Bisa sama ya Mas ya, maksudnya biar wajib pajak tidak mengingat-ingat banyak itu password sama passpresnya dibikin sama gitu bisa ya? Boleh sih Bu, boleh-boleh aja. Bisa boleh-boleh aja. Boleh ya kawan pajak boleh. Ya, kalau memang kata sandi sama paspresnya mau dibikin sama. Nah, kalau beda juga nggak apa-apa. Seperti ini Mas, misalnya wajib pajak itu nomor telepon sama emailnya itu ternyata berbeda pada waktu mau aktivasi tadi. Kemarin pada waktu DJP online yang terdaftar di kita di Direktorat Jenderal Pajak itu menggunakan email dan nomor telepon yang mungkin sudah tidak bisa diakses. Oh iya, banyak itu. Bagaimana ini ya?
kalau memang di Cortex-nya itu datanya nggak sama, gitu ya, nggak bisa diakses lagi, Bapak Ibu harus ke KPP terdekat aja, nggak usah KPP terdaftar. Yang terdekat aja, ajukan perubahan data terkait nomor HP dan email tadi. Cuman ada syaratnya itu ya. Kalau perubahan data email, berarti kita harus bisa akses email itu, terutama saat di loket nanti. Juga kalau perubahan data terkait nomor HP, berarti kita bawa HP yang nomornya kita daftarkan ini, dan HP-nya ini nomornya harus ada pulsa untuk menerima SMS gitu. Karena nanti verifikasi email akan muncul kode semacam tokennya masuk ke email. Untuk verifikasi nomor HP nanti kode verifikasinya masuknya ke SMS. Oke, berarti kalau wajib pajak itu sudah aktivasi akun ya, sudah membuat kata sandi, sudah minta kode otorisasi atau sertifikat, sudah membuat paspres, berarti nanti Cortex ini sudah siap digunakan wajib pajak tahun depan untuk lapor SPT tahunan PPh tahun 2025 ya Mas ya. Nah, sebelum 2026 masuk nih, bagusnya sekarang ini nih Bu, saat yang tepat untuk mengakses Cortex nih kita nih gitu. Jadi jangan nunggu 2026 dulu, nanti antriannya juga banyak. Karena untuk pribadi yang aktivasi akun itu harus orangnya langsung ya. Orangnya langsung yang datang, nanti bawa KTP atau bawa KK untuk cross check data dulu. Dan data KTP, KK itu, NIK, KK itu datanya harus sesuai data dari Dukcapil. Ada kemungkinan datanya mungkin beda Bu. Jadi kalau beda mau nggak mau ya harus disamakan dulu dengan data di Dukcapil seperti apa gitu. Sistemnya nanti akan nolak kalau berbeda. Gitu Bu. Demikian ya kawan pajak. Bagi kawan pajak yang sampai saat ini belum aktivasi akun pajak, silahkan untuk segera untuk aktivasi akun pajak ya. Boleh nanti ke kantor pajak terdekat ya Mas ya, tidak aja. Harus di KPP yang terdaftar, karena nanti takutnya kalau semakin mepet ke akhir tahun atau mungkin sudah menginjak tahun pajak 2026 nanti antri ya Mas ya, nanti antri. Mending untuk sesegera mungkin untuk aktifkan akun pajak kawan pajak semua ya. Oh iya, satu lagi Bu, ini aktivasi nggak ada biayanya Bu ya, jadi gratis ya. Iya, untuk pelayanan gratis. Di kantor pajak di seluruh Indonesia gratis ya kawan pajak ya. Jadi kalau ada yang meminta dana ya, ada meminta hati-hati. Itu hati-hati, berarti itu bukan pelayanan dari kantor pajak ya. Mungkin bisa dijelaskan Mas untuk SPT tahunan tahun pajak 2025 itu nanti biar kawin pajak enggak bingung ya, maksudnya kemarin di DJP online seperti apa, sekarang di Cortex seperti apa gitu, mungkin ada gambaran sedikit. Siap. Secara garis besar sistemnya ada perubahan terkait cara pengisian, akan tetapi secara formulir sebetulnya sama. Nanti di Cortex itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan formulir baru. Misalnya seperti ini. Ketika nanti muncul pertanyaan, apakah saudara menerima penghasilan dari pekerjaan gitu ya. Ketika kita memilih dari pekerjaan, berarti nanti akan muncul formulir baru terkait bukti potong dari pihak lain. Kemudian kalau kita nanti memilih penghasilan berdasarkan penghasilan mungkin pekerjaan bebas gitu, nanti juga akan muncul formulir untuk pengisian rincian peredaran brutonya gitu Bu. Jadi nanti setiap lampiran-lampirannya akan disesuaikan dengan jawaban dari pertanyaan yang muncul, dan itu muncul di satu halaman utamanya gitu. Berarti ini nanti perbedaannya ya Mas ya, untuk tahun 2024 ke belakang kemarin itu ada jenis-jenis formulir ya, ada 4 jenis formulir ya.
ada 1770, 1770S dan SS juga 1771. Ya, Namun betul. di Kortek ini nanti hanya ada satu. Satu Nah, itu formulir. nanti tergantung dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di Kortek ya. Betul, Bu, Ya. seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Yoyo ya atas bincang-bincang pada pagi hari ini. Semoga dengan apa yang kita sampaikan di acara podcast pagi hari ini bermanfaat bagi kawan pajak semua. Dan bagi kawan pajak yang belum lapor SPT tahunan 2024 dan sebelumnya, silahkan untuk segera melaporkan SPT tahunan 2024 dan sebelumnya, dan juga bisa melakukan pembetulan apabila memang mau melakukan pembetulan dan masih bisa menggunakan DJP online. Betul. Ya, dan nanti yang belum melakukan Aktivasi akun Kortek, ya, mohon untuk segera melakukan aktivasi akun Kortek dan mengajukan permohonan kode otorisasi ya, agar nanti bisa lancar dan mudah ya Mas lebih ya. cepat nanti di Januari untuk laporan SPT Laporan tahunannya. SPT 2025. Karena nanti kalau ditunda-tunda, nah itu nanti takutnya antri ya di kantor pajak ya, kawan pajak ya. Demikian. Batas lapornya masih sama, Bu ya? Ya, untuk batas lapornya masih sama ya. Laporan pribadi masih di 31 Maret, untuk yang badan masih di 30 April. Dan kami sangat mengapresiasi kalau Bapak Ibu bisa segera nih di 2025 ini segera untuk melakukan aktivasi akun Korteknya masing-masing. Karena peran serta dan peran aktif kawan pajak untuk memenuhi perpajakan ini sangat mendukung pembangunan kita Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, kami sarankan bisa menghubungi Kring Pajak 1500 atau dapat juga melalui website www.pajak.go.id atau ke KPP terdaftar. Kalau ke KPP, insya Allah nanti pasti lebih cepat Bu ya, kalau ada kendala-kendala langsung selesai. Iya, betul. Demikian kawan pajak semua acara podcast pada pagi hari ini. Karena tadi pas awal acara ada pantun, sebelum acara kita akhiri ada sedikit pantun lagi ya. Cakep. Cakepnya. Jalan-jalan ke Ragunan Cakep. untuk lihat burung cendrawasih. Podcast hari ini cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih. Ya, sampai jumpa kawan pajak, sukses selalu dan terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mus.